Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Ya tadi misal kekerasan, itu loh. Kekerasannya ya tidak hanya psikis tadi saya sampaikan begitu. Ada kekerasan lain dan itu kami punya bukti. Gitu loh. Hanya mengajukan 2 bukti dari pihak Pak Ronald, 2 surat begitu. Dan kemudian 2 saksi itu bapak dan ibunya, ya, jadi orang tua dari Pak Ronald. Gitu. Gimana? Buktinya hari ini fotokopi buku nikah sama bukti transfer dari Pak Ronald ke istrinya. Transfer sejumlah uang gitu. Itu saja. Yang permintaannya besar mungkin. Oh bukan, ini yang berbeda. Nafkah ya? Bukan nafkah sebenarnya ya. Ya sebenarnya ada nafkahnya juga, tapi ini bukan uang kaitan dengan nafkah bulanan bukan. Begitu. Uang sebagai apa tuh? Jadi begini ya, ini ada sejumlah uang yang itu sebenarnya di rekening Pak Ronald. Kemudian sudah pengelolaan keuangan biar ada di saya, kata Mbak Runi begitu kira-kira. Nah, sehingga bukti itulah yang kemudian dia sampaikan. Jadi pengelolaan keuangan biarkan ada di istri. Selama ini kan istri hanya menerima saja begitu ya. Gitu. Untuk Mbak Runi sendiri tidak hadir atau bagaimana? Tidak hadir. Alasannya apa tuh? Tidak ada alasan karena memang tidak ada kewajiban juga gitu. Dan kemudian saya juga tidak minta beliau untuk hadir dan sekarang dia tidak hadir, itu saja. Kalau untuk kedepannya kira-kira agendanya apa lagi? Agenda minggu depan itu keterangan bukti-bukti dari pihak Mbak Runi dan saksi. Kalau hari ini agendanya apa Bang? Mau diulang dikit Bang? Penyampaian bukti dari Pak Ronald dan saksi-saksi dari pihak Pak Ronald juga. Bagaimana? Ia menyampaikan dengan kalau kondisi rumah tangganya sudah pisah rumah, kemudian Pak Ronald punya usaha apa saja, punya aset apa saja, begitu. Kemudian penyebabnya apa, begitu ya yang beliau sampaikan. Jadi penyebabnya apa? Boleh diulang dikit Bang? Ini versi dari Pak Ronald ya, karena tentu saksi dari mereka. Penyebab utama itu apa, itu tidak tahu. Ya. Karena mereka tidak pernah mengetahui percekcokan di depan mata secara langsung, begitu. Nah, versi dari mereka bahwa Mbak Runi itu dibilang tidak menghormati orang tua. Seperti itu. Ya, menghormati mertuanya. Begitu. Soal KDRT yang dialami Mbak Runi itu benar atau tidak? KDRT itu benar Bang? Yang mana nih? Terhadap Mbak Runi dari Ronald. Jadi begini ya, selama kurun perkawinan itu tentu mengalami pasang surut ya, begitu. Ada harmonisnya, sudah ada anak 2 kan begitu. Ada juga sesekali kemudian Mbak Runi merasa tertekan. Karena ada keterangan dari psikolog juga yang pada intinya Mbak Runi butuh ke psikolog begitu ya untuk konseling akibat proses ini gitu ya. Benar atau tidak ya ini harus pengadilan. Kalau kami ini hanya menduga begitu kan, hanya menduga. Ini kan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya fisik sebenarnya yang dialami Mbak Runi. Ya, kalau penjelasan dari Mbak Runi seperti itu. Juga ada dugaan gitu ya, kekerasan lain gitu ya. Begitu yang dialami Mbak Runi. Tapi itu ada buktinya nggak sih Bang? Kalau yang mungkin dalam bentuk chat atau gimana? Yang mana nih? Untuk yang Kekerasan verbal itu? Atau ada langkah visum Bang? Kami punya bukti. Untuk psikis jelas ada keterangan dari psikolog. Tegas sekali itu kalau keterangan dari psikolog begitu ya. Demikian juga anak-anak ya. Anak-anak apakah penyebabnya Pak Ronald? Kalau anak-anak tentu tidak. Karena memang kondisi rumah tangga kedua orang tuanya kira-kira begitu ya. Tapi kalau untuk Mbak Runi maka ya penyebabnya karena Pak Ronald begitulah. Kalau untuk biaya, Dugaannya begitu. dugaan biaya gimana? Pak Ronald tidak benar membiayai gitu? Oh, bukan. Pak Ronald ini menurunkan nafkah yang selama ini diberikan. Lebih dari 50% dipotong. Itu ya. Nafkahnya. Tidak ada alasan apapun. Dia transfer tidak seperti biasanya, berkurang. Itu saja. Back to tadi masalah soal psikolog, jadi
baru ini psikologinya meski stabil memang dia mampu mengasuh merawat begitu ya, tapi memang terganggu begitu dalam tanda petik gitu ya. Itulah yang kemudian kami duga terjadi kekerasan secara psikis begitu. Meskipun kekerasan lain juga ada dan itu kami punya semua buktinya. Jadi Itu kurang lebih garis besarnya perceraian terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga itu, Bang. kan begini. Dulu saya pernah sampaikan, sebenarnya sebelum Pak Ronald mengajukan, semula Mbak Runi yang mau mengajukan perceraian. Karena ini Pak Ronald mengajukan lebih dahulu, kalau orang digugat ini kan berarti yang digugat inilah yang salah, kira-kira begitu ya. Asumsi umumnya begitu. Sehingga alasan-alasan perceraian ya maka itu ada di versi Pak Ronald gitu loh. Kalau kemudian penyebabnya yaitu ada di Pak Ronald penyebabnya. Yang tadi bilang kurang menghormati orang tua begitulah ya. Itu versi mereka gitu. Tapi memang kalau Mbak Runi yang mengajukan gugatan perceraian maka alasan itu berbeda. Ya tadi misal kekerasan itu loh. Kekerasannya ya tidak hanya psikis tadi saya sampaikan begitu. Ada kekerasan lain dan itu kami punya bukti gitu loh. Kami punya bukti. Untuk anak-anak dilimpahkan siapa, Bang? Ya anak-anak itu saat ini diasuh oleh ibunya. Beberapa waktu yang lalu Pak Ronald mendatangi sekolah. Ini perlu saya garis bawahi. Pak Ronald itu tidak pernah datang berusaha menemui anaknya ya ke rumah mertua. Itu tidak pernah sama sekali. Jadi kalau bilang akses bertemu sulit segala macam, sudah pernah berusaha mau ketemu belum? Gitu ya. Orang belum pernah datang kok bilang bersulit itu. Kan sebelumnya ada Nah, kemudian pernah datang ke sekolah justru. Ke sekolah dua anaknya, tapi kebetulan sedang sekolahnya secara online begitu. Sehingga tidak bisa bertemu gitu ya. Emang kalau dari Dan Bang Ronaldnya pernah ada bilang kalau sulit untuk ketemu anaknya atau gimana? bagaimana Bu? Emang dari pihak Ronald sendiri pernah bilang kesulitan ketemu anaknya atau gimana? Oh iya, begitu. Tiap keterangan saksi pun begitu. Pak Ronald menyampaikan ke saksi bercerita ke orang tuanya sulit untuk bertemu begitu. Jadi sebenarnya tidak sulit ya, Bang? Ya sudah pernah datang belum ke rumah itu loh. Tapi Mbak Runi nggak menutup akses kan? Tidak menutup akses selagi memang anaknya mau. Informasi yang saya peroleh anaknya keberatan gitu loh. Ya, saya tidak tahu. Anaknya merasa keberatan. Karena begitu mendapatkan informasi ayahnya pernah datang ke sekolah juga dia tidak nyaman. Bahkan mohon maaf, informasinya anak juga ingin bahkan sekolahnya homeschooling. Gara-gara peristiwa itu. Ya. Benar tidaknya ya ini saya dugaan begitu dan saya informasi dari Mbak Runi. Bahkan beberapa properti yang diberikan Pak Ronald, anak ini pengen mengganti. Misalnya apa? Laptop. Nah, saya sebagai lawyernya, saya memahami psikologi korban begitu, dalam tanda petik. Saya menyarankan ganti saja, gitu ya, ganti saja. Tapi keuangan ya, saya tidak tahu apakah itu kemudian diganti atau tidak. Tapi saya sudah menyarankan untuk diganti. Kalau memang keinginan anak mengganti properti yang diberikan oleh ayahnya, gitu loh. Jadi kalau anaknya mau, gitu loh, datang dulu ke rumahnya, kemudian anaknya mau atau tidak, silahkan, gitu loh. Tapi terbukti kan ketika datang ke sekolah kemudian mendapat informasi anaknya tidak nyaman kan begitu. Bang tadi sempat disinggung soal bukti kekerasan fisik. Kira-kira apa bang? Bukti foto atau apa? Saya tadi tidak bilang fisik, kekerasan psikis, gitu ya. Kekerasan psikis saya tidak diperkenankan juga untuk menunjukkan bukti-bukti ke saksi oleh hakim, gitu ya. Karena dianggap tidak relevan. Kami punya bukti. Gitu loh, termasuk tadi dari psikolog dan ada kekerasan lain gitu ya, bukan kekerasan fisik. Saya bilang ada psikis dan ada kekerasan lain begitu ya, dugaannya seperti itu dan itu kami punya bukti. Itu saja. Pisah rumah itu sekitar 3 bulan ya kalau tidak salah. Selama 3 bulan terakhir ini apakah nafkah masih diberikan sama Pak Ronald? Itu yang tadi saya sampaikan, nafkah itu masih, tapi dipotong lebih dari 50%. Selama 3 bulan terakhir ini berarti? Baru 2 bulan ya kayaknya. Dipotong itu 2 bulan. Sudah 2 bulan. Dipotong lebih dari 50% itu sudah 2 bulan ini berjalan. Gitu. Kekerasan apa namanya? Psikis. Hah? Seperti apa contohnya, Bang?
Jadi begini ya, saya tidak tahu lah ya. Saya kan hanya berdasarkan bukti yang saya miliki gitu ya. Ada bukti transfer misalnya ya, rekening dari rekening Pak Ronald ke pihak lain misalnya ya. Orang ketiga gitu maksudnya. Pihak ketiga, bukan orang ketiga, pihak ketiga. Jadi ini artinya tidak selalu kaitannya dengan perselingkuhan begitu ya. Ada pihak lain gitu ya yang kemudian ditransfer. Kami miliki bukti itu setidaknya sampai 2018. Ya, itu setidaknya saya punya bukti-bukti. Transfer di mana saja itu ada, ke tempat apa aja sih transfernya begitulah ya. Itu ada semua gitu. Jadi ada orang ketiga bukan bang? Menegaskan ya. Saya juga terus terang bingung untuk menafsirkan apakah ini orang ketiga atau bukan ya. Tapi secara sederhana sebenarnya ini bukan persoalan orang ketiga ya. Tapi apa ya? Ya tapi ketidakharmonisan sikap-sikap Pak Ronald selama ini salah gitu ya. Kita punya bukti-bukti jelas itu yang nanti akan disampaikan di minggu depan gitu. Bang, bukti itu sejak kapan bang? 2018 berarti udah. Setidaknya sampai 2018 kalau bukti-bukti transfer itu kita miliki ya. Itu menjadi acuan kenapa uang nafkah terpotong 50%? Oh bukan. Itu kan bukti transfer Pak Ronald ke pihak lain gitu ya. Ya, ke pihak Perempuan lain. atau laki-laki bang? Kalau di rekening tidak jelas rekeningnya apa perempuan atau laki-lakinya gitu loh. Kelihatan nama perempuan atau Tidak berjenis kelamin. Bukan, nama itu tidak berjenis kelamin. PT atau tempat-tempat begitu ya bang? Gak usah, inilah pokoknya tidak berjenis kelamin begitu kan. Itu loh, jadi makanya saya katakan ini bukan persoalan orang ketiga lah ya. Secara sederhana begitu. Meskipun yang menyerempet ke arah sana dugaannya ada. Ya karena jangan dibilang ada ini. Enggak. Sebenarnya itu sangat kecil ya, karena bukti ya lagi-lagi kita juga punya bukti gitu ya. Kita punya bukti, tapi apakah itu dianggap orang ketiga atau hanya sebatas hubungan teman? Nah, itu tidak tahu lah gitu kan. Ya saya sih mudah-mudahan ini ya hanya tidak berkaitan dengan orang ketiga begitu. Anak kemudian bisa diasuh secara bersama-sama begitulah. Anak itu tetap jadi anak, kedua belah pihak berkewajiban begitu, sehingga masa depan anak ya, terjamin begitu. Tapi keinginan Bu Rumi sendiri ingin masuk anak-anak ya? Iya, tentu iya. Ya karena yang baru ini memandang Pak Ronald buruk dalam tanda petik kan begitu. Ya tentu ingin anak-anak diasuh oleh Mbak Runi begitu kan. Ya tinggal secara bersama-sama setelah pisah rumah kemudian ikut ibunya kan begitu. Nanti udah nggak ada mediasi lagi ya bang? Maksudnya perdamaian itu? Tidak ada ya, tapi kalau selagi belum ada putusan maka mediasi itu tetap dimungkinkan sebenarnya. Dalam hal apa saja? Misalnya karena Mbak Runi meminta harta gonok ini dibagi dua, ya, misalnya poin itu saja yang mau dimediasikan itu bisa dimungkinkan gitu ya. Tapi justru saya mengajak lawyernya untuk ngopi-ngopi, rupanya belum ada panggilan-panggilan begitu kan. Jadi enggak, maksud saya prinsipnya ini kan bisa dikomunikasikan gitu loh ya. Bisa dikomunikasikan. Kalau memang ini tidak boleh dibagi ya mau buat siapa dan seterusnya itu harus jelas lah begitu. Oh, berarti ada dugaan harta gonok ini juga bang? Oh iya, kami minta harta gonok ini dibagi semua. Ada sejumlah tanah dan kendaraan. Oh enggak, kita sudah ajukan. Jadi kita paralel ini digabung. Kita mengajukan gugatan rekonvensi. Cerai, hak asuh, nafkah, harta gonogini, nafkah idah mutah itu kan. Ada rumah yang ditempati Pak Ronald saat ini gitu ya. Kemudian ada sejumlah tanah, ada 2 kendaraan mobil dan motor ada 2 ya. Berapa tanah? Tahu total ada berapa ya? Ada 6 kalau tidak salah ya untuk tanah dan ada yang ada bangunannya kan itu yang sekarang ditempati misalnya. Enggak, tidak alot. Ini kan karena proses masih berjalan. Sebelumnya kan secara online untuk jawab-menjawabnya. Gitu. Ini masih berjalan normal. Gitu.
ulang sedikit bang, agenda selanjutnya tanggal berapa dan apa? Minggu depan ya, tanggal berapa? 23 agenda bukti dari Bu Runi dan saksi. Oke, harapannya apa bang? Ya, harapannya berjalan lancar. Ya, pada dasarnya apa yang diminta Bu Runi itu hak ya. Bukan mengambil hak Pak Ronald, tapi hak Bu Runi saja yang diambil. Maksud saya misalnya harta gono gini ya hanya bagian Bu Runi saja yang dia minta. Oke. Audio Jungle.